Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ahibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Pendengar yang berbahagia, segala puji hanya untuk Allah yang telah melimpahkan karunia akal pikiran kepada manusia dan menghiasinya dengan ilmu pengetahuan untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Pendengar yang berbahagia, saya ingin mengajak kita untuk melihat sifat yang kurang baik atau perbuatan yang kurang baik yang ada di sekeliling kita, yaitu ghibah. Ghibah merupakan penyakit lumrah yang dilakukan orang dan dianggap sepele. Disadari atau tidak, kita mungkin pernah melakukannya. Bahkan hampir semua alat komunikasi kita, media, misalnya HP dan lain-lain, menjadi alat penyubur budaya ghibah di masyarakat. Ghibah merupakan perbuatan yang dilarang Islam. Ghibah membawa dampak yang sangat negatif dalam kehidupan bermasyarakat. Saling mencurigai, kedengkian, ketidaksukaan, fitnah, dan permusuhan semua bisa terjadi bermula dari ghibah. Pendengar yang berbahagia, ghibah sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah adalah bagaimana dalam hadisnya, engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu yang dia membencinya. Jika yang engkau sebutkan tadi benar-benar ada pada saudaramu, sungguh engkau telah berbuat ghibah. Dan jika itu tidak benar, maka engkau telah membuat kedustaan atasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara sekalian, perbuatan ghibah secara ijma' disepakati ulama termasuk dosa besar. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang tadi saya bacakan pada mukaddimah tadi. Artinya, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing atau ghibah kepada sebagian yang lainnya. Apakah kalian suka salah seorang di antara kalian memakan daging saudaramu yang sudah mati? Maka tentulah kalian membencinya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Pengasih. Pendengar yang berbahagia, ada beberapa kondisi seorang diperbolehkan menyebutkan aib seseorang atau ghibah. Di antaranya, misalnya, pertama, orang yang mazlum atau teraniaya boleh menceritakan dan mengadukan kezaliman orang yang menzaliminya kepada seorang penguasa atau kepada orang yang berwenang memutuskan suatu perkara dalam usaha menuntut haknya.
Kedua, meminta bantuan untuk menyingkirkan kemungkaran dan agar orang yang berbuat maksiat kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, istifta atau meminta fatwa akan sesuatu hal yang terpaksa harus menyebutkan seseorang karena berhubungan dengan fatwa tersebut. Kemudian, memperingatkan muslimin dari beberapa kejahatan agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Kelima, menceritakan kepada khalayak tentang seseorang yang berbuat fasik atau bid'ah agar masyarakat menjauhinya. Terakhir, bila seseorang telah dikenal dengan julukan si pincang atau sebagainya, maka kita boleh memanggilnya dengan julukan atau prediksi atas agar orang lain langsung mengerti. Namun, jika tujuannya untuk menghina, maka haram hukumnya. Jika ia punya nama lain yang lebih baik, maka lebih baik memanggilnya dengan nama lain tersebut. Syarah Sahih Imam Muslim. Pendengar yang berbahagia, tentang bahaya ghibah dapat kita bagi dua sisi. Sisi pertama itu ghibah yang berkaitan dengan hak seseorang hamba. Maka pertobatannya adalah meminta maaf kepada orang yang dighibah. Jika dirasa akan menambah masalah, maka cukup sekali saja ia meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Jika tidak, maka kelak di akhirat kebaikan yang dimiliki akan habis diambil orang yang dighibah tersebut. Sisi kedua adalah ghibah merupakan maksiat yang ringan, dikerjakan dan terasa asik. Akibatnya dianggap sepele, padahal dosanya sangat besar di sisi Allah. Oleh karenanya, ingatlah ancaman Allah dan sadarlah bahwa aib kita jauh lebih banyak. Dan jika kita sedang diajak menggunjing seseorang, kita harus segera menasihatinya dengan cara yang halus. Jika tidak mampu, maka kita harus segera meninggalkannya atau meninggalkan tempat tersebut. Bukannya malah ikut memanaskan suasana. Pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan tetap bermanfaat bagi kita semua. Kita juga dapat menghindari perbuatan ghibah yang oleh agama diharamkan. Mudah-mudahan sekali lagi kita dapat mengambil hikmah dari yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.